Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonisha Putri dengan IMPM 243510-400 dari kelas 4B. Kali ini tujuan saya yaitu untuk mengerjakan salah satu tugas mata kuliah pemrograman web, yaitu membaca buku pada bab 1. Saya mengambil mata kuliah ini pada semester di 2025 genap. Oke. Bab 1 yaitu web arsitektur dan the protocol jungle. Pertama, evolution of the web, dari read-only ke semantic ownership. Sejarah bukanlah sekadar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read-only web, di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web ini dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti kita membaca koran cetak. Kita atau kamu bisa membaca beritanya, tapi kita atau kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0, yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era Read Write Web atau social web. Teknologi seperti Ajax menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, menciptakan pengalaman yang lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 ini memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech, sehingga respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Write on Web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 ini memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong
oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci menjadi pencarian berbasis maksud yang ditenagai oleh large language models. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi natif di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progressive web apps yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi web ini selalu didorong oleh kebutuhan dan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. Sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan dan kepercayaan dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini, karena teknologi imersif seperti spatial web mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3G dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Kedua, Network Fundamentals, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas ke kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture, yaitu sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran secepat saji. Di sini, klien bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan, dan koki ini adalah logika aplikasinya. Nah, kita sebagai pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Tentunya, kita harus memesan melalui pelayanan atau API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur tadi ini sedang sibuk atau pelayanan salah mencatat pesanan, maka makanan akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol, dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP. Bayangkan, IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliar rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1, maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa
di mana tidak ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun, sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Nah, disinilah peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkannya satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake, yaitu SYN, ACK, dan ACK. Untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi, jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.50.190.46. Nah, kita lebih mudah mengingat nama seperti https://www.google.com /search. Nah, disinilah DNS berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis. Dimulai dari cache komputer lokal, lalu ke DNS resolver, hingga ke root server dan top level domain server. Proses ini berlangsung dalam hubungan milidetik. Namun, tanpanya, kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi, waktu yang dibutuhkan data untuk pergi ke titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam seret optik, yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data atau round trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, maka semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos. Dan tugas kita membangun aplikasi yang tangguh di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Ketiga, HTTP deep bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkat barang, maka HTTP adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu.
Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan request setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital, yaitu HTTP verb, URL, headers, dan terkadang body. HTTP verbs seperti get, post, put, dan delete memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, format data yang diberikan, atau token autentikasi. Memahami anatomi user request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2 kali berarti sukses, 3 kali berarti ada pengalihan, 4 kali berarti kesalahan ada di pihak klien, dan 5 kali berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status code ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi front bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di backend, karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar utama bertahun-tahun namun memiliki masalah performa serius bernama heat of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server. Sehingga jika ada file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Ini ibarat antrian di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanjaan segerobak penuh dan kartunya error, kamu hanya yang beli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS sprites di masa lalu. HTTP 2 hadir sebagai revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan, jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol banyak lajur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengompresi headers yang berulang-ulang dikirim dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta. Perubahan ini membuat website modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun, evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol QUIC. Masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake. HTTP 3 ini beralih menggunakan UDP yang lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. Didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas gratis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna terbaik. Keempat, browser rendering engine dari kode ke pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Proses ini disebut critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusunnya menjadi DOM tree.
DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang membentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaikinya secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel, segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSSOM construction. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses secara demi sebagian, CSS bersifat render blocking. Artinya, browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum kita tiba-tiba berubah jadi rapi. Nah, CSSOM juga berbentuk pohon karena sifat cascading dari properti CSS, di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display non di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat first contextual paint terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X dan Y, dan ukuran lebar tinggi dalam satuan pixel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar perangkat, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau memanipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah jika tidak dioptimalkan. Langkah terakhir adalah paint dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan terpisah, mirip seperti layer di Photoshop, dan menggunakan GPU untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps. Karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien, misalnya dengan lebih memilih properti transform dan opacity untuk animasi, karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout ulang yang berat. 5. Web Security Baseline, yaitu benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim paspor atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Solusinya adalah HTTPS, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS. Bayangkan kembali ke kartu pos tadi.
Tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri di tengah jalan, pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa kunci yang tepat. Nah, HTTPS menjamin 3 hal: kerahasiaan, karena data tidak bisa dibaca pihak lain; integritas, data tidak bisa diubah di tengah jalan; dan autentikasi, memastikan kamu berkomunikasi dengan server yang asli, bukan server yang palsu atau phishing. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enkripsi yang akan digunakan. Dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini. Apakah masih berlaku? Apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya? Jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertuliskan "Your connection is not private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority, seperti Let's Encrypt, DigiCert, dan Cloudflare. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli, karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci privat server bocor, maka keamanan enkripsi itu runtuh seketika, dan sertifikat harus segera dicabut. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps dan back-end engineer. Di era modern, browser-browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure di address bar. Ini bukan sekadar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan service workers bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, melainkan prasyarat mutlak. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. 6. Integrasi keislaman, arsitektur digital, dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minan nas, yaitu hubungan antar manusia, atau bisa disebut dengan silaturahmi. Sebagai TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya, demi menjaga konektivitas, seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat atau maslahah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, adalah ia menyambung silaturahmi atau silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake TCP hingga struktur header HTTP, mencerminkan konsep nizam atau keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunnatullah atau hukum Allah yang presisi dan terukur. Sama seperti web yang akan hancur,
yang tidak ada standar protokol yang disepakati bersama, jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial, tatanan masyarakat akan rusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dalam memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayyun, yaitu verifikasi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini. Memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan atau gharar. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi atau tahrif. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penuaian amanah dan sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita, mereka sedang menitipkan rahasia kepada kita, dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol USA, yaitu HTTP biasa tidak menggunakan S, sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam yang menjunjung tinggi hifzul al-ird, yaitu menjaga kehormatan, dan hifzul al-mal, yaitu menjaga harta. Oleh karena itu, seorang web arsitek muslim harus memandang keamanan cyber bukan sekadar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan akses sesama manusia dari kezaliman. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju HTTP 3 atau quick yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan iktan, yaitu profesionalisme dan atau penyempurnaan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau tekun dan sempurna. Upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Kita harus mengadopsi mentalitas ini, terus belajar teknologi terbaru bukan hanya untuk gaji yang lebih tinggi, tapi untuk memberikan layanan terbaik yang memudahkan hidup orang lain. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah atau alat, dan hukum penggunaannya bergantung pada maqasidnya, yaitu tujuan dibaliknya itu apa. Sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Nah, begitu pula dengan web, bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis dan platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut mendekatkan pengguna kepada kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Kita harus berniat menjadikan setiap baris kode dan arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariah yang terus mengalirkan pahala kebaikan dengan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak mengeksploitasi kelemahan pengguna. Ketujuh, kesimpulan yaitu peta mental arsitek web. Bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedahi anatomi internet dan menemukan
bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama, evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Kedua, latensi adalah musuh utama. Ketiga, protokol menentukan performa. Keempat, rendering bukanlah sihir. Dan yang kelima, keamanan bukan fitur opsional. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu kini siap untuk melangkah ke bab 2, di mana akan mulai meletakkan batu-bata pertama dan membangun aplikasi web. Bab 1, pemrograman web. Ini bisa kita lihat. Yang ke-8 adalah asesmen kompetensi mengenai soal-soal, analisis, dan ada kata kunci jawabannya juga. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.